aku dulu juga kayak sangat tersiksa juga ya, kayak orang-orang tuh nanya apa bedanya jawaban sama yang lain gitu. Iya. Aku kayak apa ya? Caranya tahu inkubator yang valid gimana Ya, dong? ikut community sih. Gitu ya. Jadi karena aku jadi markom waktu itu, terus abis jadi markom kan jadi manajer co-working space di Telkom tadi, kan ketemu teman-teman banyak, terus banyak program-program yang masuk juga di situ. Akhirnya tahu, nah di support tuh sebenarnya supportnya banyak, ada yang legalitas, ada yang mungkin haki, ada juga yang mungkin dari sisi funding dan segala macam. Kita tuh kuliah udah cukup lama ya, 4 tahun gitu, tapi begitu lulus kita ketemu persoalan mendasar, kita nggak bisa bikin CV gitu. Betul. Kan aneh sih sebenarnya. Emang rata-rata orang-orang bikin CV tuh kayak gimana sih? Hai Famous Friends, selamat datang di Famous Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol santai seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama leader, founder, dan expert di bidangnya. Kita akan ajak kalian menyelami lebih dalam dunia bisnis dan siapkan buku catatan karena akan banyak informasi, inspirasi, dan insight menarik yang akan kalian dapatkan hari ini. Oke, cukup panjang openingnya ya. Ini kayaknya setiap hari saya baca lama-lama hafal. Oke, di episode kali ini kita kedatangan seorang wanita lagi. Dan mungkin harapannya kita bisa akan dapat perspektif lain nih dari dunia bisnis, terutama di Surabaya. Mungkin teman-teman yang di Surabaya udah cukup sering dengar tentang job hunt. Oke, kita langsung aja kenalin. Halo Cynthia. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah. Oke. Cynthia lagi sibuk apa nih sekarang? Oke, jadi kalau sibuknya aku sekarang fokus building job hunt aja sih gitu. Oke, jadi fokus di job hunt ya? Betul, sebelumnya emang aku sempat double gitu Kak. Jadi double kerja sambil building startup juga. Aku sempat kerja sebagai program lead ya namanya, di sebuah incubation sama acceleration startup dari Telkom. Oh, itu full time juga di situ? Dulu full time sambil bikin job hunt. Nah, karena sekarang juga dirasa udah waktunya fokus ke job hunt aja, sekarang sama job hunt aja. Oke, gitu. Berarti udah mulai fokus full di job hunt itu sejak kapan? Baru awal tahun ini sih gitu. Baru awal tahun ini. Oke. Berarti udah cukup punya banyak ilmu lah ya untuk ngebangun ini job hunt dengan pengalaman di tempat sebelumnya gitu ya. Ya, mungkin sampai belajar ya Mas Yan ya. Intinya sih ya learning by doing juga. Berapa lama itu? Untuk bekerja ya? Iya. Sebelumnya tuh 5 tahun aku di situ. Oh iya. Karena emang udah katem sih kalau itu. Sambil cari networking sih yang penting. Networking, belajar juga tentang startup itu apa. Baru benar-benar fokus ke job hunt. Oke. Mungkin boleh dikenalin dulu. Jadi Cynthia ini siapa sih sebenarnya? Oke. Jadi aku sendiri itu dulu backgroundnya tuh ilmu komunikasi. Nggak ada background bisnis. Oke. Tapi memang aku Ilkom di Universitas Dr. Sutomo gitu. Oh, di jadi Surabaya? Dulu, ya Surabaya. Aku kerja sambil kuliah gitu. Gitu. Mungkin kalau mau diceritain panjang ya. Sempat maunya ke negeri gitu. Tapi waktu itu ada problem. Akhirnya kayak aku nggak jadi ambil negeri. Swasta sambil kerja tapi Kak gitu. Kerjanya jadi apa tuh? Kerja pertama aku sebagai copywriter. Jadi aku sempat di beberapa startup kayak Tanihub, tempat di agensi juga. Nah baru after jadi copywriter tadi itu jadi markom PR yang di Telkom gitu. Baru jadi markom PR, sempat jadi manajer co-working space. Kepikiran kenapa nggak diterusin aja nih jadi startup beneran gitu job hunt. Nah awalnya sendiri job hunt ini kayak movement aja sih. Kayak aku suka bikin acara ya yang berkaitan dengan pengembangan karir. Misalnya event-event bedah CV, tips interview gitu kan. Terus kayak aku bikin sosmed doang sebenarnya. Sosmed jadi sebuah portal job aja. Nah, karena ini ya kumpul sama teman-teman startup, ternyata ini bisa jadi bisnis gitu. Jadi sebuah startup yang benar-benar monetize ya. Kalau dulu mungkin kayak pengennya social impact aja kan dalam bentuk community gitu. Nah, ternyata kalau misalnya diterusin bisa juga nih jadi sebuah startup yang bisa monetize juga gitu. Bisa hidup dari situ intinya. Oke. Terus kenapa bikin startup job hunt gitu yang spesifik itu? Kenapa nggak maksudnya yang lain mungkin yang lebih selaras sama background kamu gitu? Oke. Ya,
Jadi aku bikin Jovan sebenarnya karena problem aku sendiri. Kalau anak startup kan ngomongnya mulai dari problem ya. Harus. Baru kita itu kayak solutionnya gitu iya. kan. Baru kita validasi valid atau enggak. Nah kalau aku sih dulu ngerasanya tuh waktu itu kan aku kerja ambil kuliah tuh Kak. Itu langsung full time. Diterima di sebuah agensi gitu di Surabaya. Padahal kan pakai ijazah SMA gitu ya ibaratnya. Nah itu bisa diterima gitu karena waktu itu aku tahu caranya building CV yang menarik walaupun aku belum kuliah. Terus kayak aku bikin portofolio itu udah bisa gitu. Tahun-tahun 2014 lah intinya seperti itu. Nah, sementara aku ngeliat kayak teman-teman aku banyak yang curhat. Mereka kesulitan untuk paham bikin CV yang menarik gimana. Terus juga portofolio itu apa gitu kan. Nah, akhirnya kayak ya udah pengen bikin job hunt karena sebenarnya pengen ngebantu teman-teman itu juga gitu. Dan sebenarnya pengen sharing gitu loh, kayak insight yang aku punya itu kayak gimana. Tapi kan nggak bisa aku sendiri. Jadi kayak aku ngajakin teman-teman mentor yang lain. Dimulai dari Surabaya sih. Jadi kayak aku ngajakin teman-teman Surabaya yang memang mereka punya experience, insight yang menarik buat share itu. Jadi dimulai dari situ. Awalnya ya udah ya untuk membantu teman-teman aja gitu. Nah tapi ternyata aku tuh punya passion atau minat di edutech itu gitu. Jadi ternyata Jovan ini arahnya lebih ke edukasi kan ya, edukasi. Terus kalau di startup mungkin kategorinya ya edutech tadi gitu. Nah ini ternyata passion aku tuh di situ Kak gitu. Jadi yang berkaitan dengan apa ya, sharing ilmu, terus juga kayak dunia career development gitu. Oke, terus berarti awal-awal ngerintis job hunt tuh gimana ceritanya? Ya, mungkin kalau mau flashback ya, itu udah dari 2015 tapi sebagai community. Oke. Jadi kayak aku sering bikin event-event offline dulu Surabaya aja. Sambil aku kerja kan. Event-eventnya kayak gimana tuh? Eventnya kayak aku bikin tadi bedah CV, kayak tips interview, bikin portofolio, masih kelas-kelas reguler gitu sih Kak. Kayak aku bikin di Loop Station misalnya di Darmus itu. Nah, akhirnya kayak banyak yang sendirian? suka. Pertama sendiri, terus kayak minta teman-teman bisa kampus. gitu ya sendiri? Maksudnya kan lumayan ini kan, maksudnya untuk nge-hold apa acara seminar ataupun workshop kayak gitu kan pasti butuh bantuan banyak tangan gak sih? Ya awalnya sendiri, terus baru ngajakin teman-teman yang memang udah deket. Jadi kayak aku mulai dari apa ya, circle terdekat dulu lah ya. Mungkin ke teman-teman kayak bingung mau bikin startup mau ngajak siapa gitu, mungkin ngajak teman dulu aja yang memang kalian bisa meyakinkan mereka. Intinya bisa kayak ngasih tahu kita punya visi misi apa sih. Nah teman-teman yang punya visi misi sama bisa diajakin dulu gitu. Nah awalnya di situ bikin event-event aja, ternyata banyak yang tertarik. Nah sambil aku juga kan belajar dari banyak orang gitu kan ya. Iya karena kan ada guest star lah ya, ada speaker lah kayak gitu-gitu kan, jadinya dapat ilmu juga ya. Betul. Tapi memang kan jadinya basicnya tuh kan ilmu IO ya awalnya ya. Bikin event dan segala macam gitu kan. Nah baru ternyata bisa jadi bisnis. Jadi kayak aku belajar juga sih. Oh berarti waktu itu nggak ngejar income juga ya, maksudnya untuk kesibukan aja gitu. Betul, karena udah kerja juga kan. Dan aku sebenarnya belum jadi markom yang di Telkom ya. Maksudnya masih copywriter. Copywriter tahu apa sih tentang bisnis. Maksudnya kita lebih kayak pingin bikin sesuatu yang impact aja sih gitu kan, sosial aja gitu. Tapi kalau untuk bisnis kayaknya belum gitu. Nah akhirnya baru tahu di Surabaya kan juga udah mulai masuk beberapa program startup waktu itu. Kayak 1000 startup, terus juga Bu Risma ada punya namanya Start Surabaya waktu itu ya. Nah jadi kayak wih menarik gitu kan, belajar dari situ. Baru sebenarnya 2018 kayak aku kepikiran jadi perusahaan. Tapi awalnya 2018. Ya, awalnya kayak bikin CV dulu nih, kan nggak tahu ya kalau PT itu lebih bagus gitu kan. Akhirnya CV, maksudnya CV ini maksudnya masih punya aku sendiri gitu. Oke, masih sendiri sama saudara pacar aku sih. Jadi kayak dia jadi komisarisnya gitu. Oh, kita memiliki cerita yang mirip ya. Berdua. Baik, ya. Lanjut. Bikin Jovan itu, terus 2019 mulai bikin sesuatu yang bisa jadi bisnis gitu. Apa ya? Oh ternyata memang bisa dikembangin ke arah pelatihan, tapi pelatihannya bener-bener lebih intensif dan bener-bener dibutuhin anak-anak ya, istilahnya kayak kita riset dulu waktu itu Kak. Jadi kita nggak bisa kayak langsung jual ya, tapi kita validasi dulu. Ternyata kebutuhannya yang banyak itu di hard skill. Jadi kayak mereka memang butuh kan sebelumnya soft skill aja ya, kayak interview terus kayak tips-tips gitu. Nah akhirnya Jovan lebih ke arah hard skill, kita cari topik-topik yang paling banyak dicari. Kita start from skill digital dulu sih, jadi kayak copywriter, konten, UI UX, terus web developer, kayak gitu, product manager. Kita start from situ, ternyata antusiasmenya oke, 2019 tuh ya, jalan.
2020 pandemi. Nah, tapi pandemi menariknya Jovan nggak tambah sepi, tapi tambah rame. Karena kan animo mereka untuk belajar online makin tinggi kan. Akhirnya lanjut. Tapi itu belajar online-nya udah ada platformnya atau masih kayak daftar manual gitu? Awalnya daftar manual dulu. Oke. Nah, jadi kita jalan dulu aja. Kalau di startup tuh namanya validasi tadi ya. Jadi kayak kita from scratch dulu lah kayak gitu. Baru di 2021. Nah itu catat validasi. coba join incubator nih. Mungkin ini juga bisa jadi tips buat teman-teman ya. Ikut incubator itu dapat support banyak. Kita dibikinin PT free juga. Oh gitu. Iya, jadi akhirnya di PT Jovan Membangun Indonesia itu. Oh, tau gitu aku ikut incubator aja ya. Ya pilih inkubasi yang benar-benar care ya. Karena inkubasi kadang ada yang kayak ya udah dibiarin aja. Nah, caranya tahu incubator yang valid gimana dong? Ikut community sih. Oh gitu ya. Jadi karena aku jadi markom waktu itu, terus abis jadi markom kan jadi manajer co-working space di Telkom tadi, kan ketemu teman-teman banyak, terus banyak program-program yang masuk juga di situ. Akhirnya tahu, nah di support tuh sebenarnya supportnya banyak, ada yang legalitas, ada yang mungkin haki, ada juga yang mungkin dari sisi funding dan segala macam. Nah kalau funding mungkin kalau level awal jangan langsung besar dulu, karena kan ide kita tuh belum valid ya ibaratnya. Lebih baik kayak grant dulu gitu kak, grant entah berapa puluh juta dulu gitu, nggak harus langsung banyak kan. Itu dijalanin dulu. Nah 2020 ya 2021 kita kayak baru kepikiran apa ya. Jadi dari yang tadi sudah berkembang nih pelatihan kan bertambah terus usernya, retentionnya juga meningkat dan segala macam. Tapi kayak waktu selama incubation itu aku dapat banyak masukan dari mentor-mentor aku gitu. Kayak Sin ini kalau bisnis kamu kayak gini terus untuk scale up-nya juga susah. Jadi yang ngebedain startup digital sama konvensional adalah gimana caranya bisnis kita tuh bisa scale up kan. Nah startup itu kan harus scale up misalnya kayak berkali-kali lipat gitu. Betul. Nah itu gimana caranya gitu. Terus juga aku ngeliat Jovan kemarin-kemarin ini mungkin kurang dari UVP-nya, unique value proposition-nya tuh kurang gitu. Gimana kurangnya caranya, di mana tuh? Jadi banyak yang mirip gitu kan. Ada beberapa brand yang lain yang sebenarnya mirip sama Jovan, terus apa bedanya Jovan sama yang lain gitu. Nah dari situ kayak, nah ini intinya nih ya, Jovan itu apa gitu kan. Jadi setelah aku, ya tadi ya dari mulai bikin event aja, terus bikin pelatihan dan segala macem, jadi PT, aku baru memetakan sama teman-teman, oh ternyata setelah kita validasi sejauh ini, baru ketemu unique value proposition-nya adalah Jovan itu sebagai platform yang nyediain expert kak. Jadi kita tuh kayak expert pool gitu loh. Jadi bukan portal job, bukan kita edtech yang khusus pelatihan, karena itu udah banyak. Tapi awal-awalnya pasti nyobain ABCD dong. Iya benar. Kita kayak nyobain banyak banget. Nah baru ketemu Jovan itu expert pool. Nah kenapa? Justru kita nggak akan bersaing dengan beberapa edutech yang udah gede ya. Karena kan kita kan ya wajarnya startup daerah gitu kan. Kayak kita saingan dengan yang di Jakarta juga. Startup daerah. Baik. Anak ibu kota bilang gitu ya. Startup daerah. Oh gitu ya. Jakarta juga daerah loh. Daerah Jakarta. Daerah istimewa. Oke. Nah Nah mungkin setelah kita validasi tadi expert pool gitu. Expert pool itu kita nggak jadi kompetitornya si edutech yang lain, justru kita support gitu. Misalnya mereka mau bikin pelatihan, cari aja expertnya di Jovan, kamu tinggal fokus bikin pelatihan gitu. Oke, kebayang. Gitu. Nah akhirnya kita coba pitching dan beberapa project yang kita jalanin sekarang akhirnya nggak B2C aja, tapi ada B2G juga dari Kemdikbud, terus juga kita juga ada klien kampus, NGO, salah satunya ada Plan Indonesia ya. Nah itu yang mungkin sekarang Jovan lagi kerjain juga. Jadi kalau aktivitas yang aku lakuin sekarang ya support Jovan untuk beberapa project itu. Nah, projectnya macam-macam, ada pelatihan, ada emang konsultasi. Pokoknya apapun bentuknya itu pengembangan karir tadi itu. Tapi lebih ke fokus ke expertnya. Kita support expert itu untuk pelatihan-pelatihannya pemerintahan, pelatihan-pelatihannya NGO, kampus dan segala macam. Gitu. Nah, mulai fokusnya untuk kita diferensiasinya di sini nih, di expert pool ini gimana? Kapan dan maksudnya prosesnya gimana? Itu lumayan banyak yang nanya. Itu kayak validasi kan, kayak gimana cara nentuin unique value proposition. Kan ada canvassing-nya tuh, mungkin kalau teman-teman pernah tahu UVC ya namanya. Kayaknya cukup terstruktur nih bisnis modelnya ini karena mungkin produk incubator ya maksudnya. Yang kita kan kalau misalnya yang kayak manualan gitu ya kita nggak paham tuh sama kayak gitu-gitu. Jadi boleh deh diceritain gimana tuh. Ya sebenarnya nggak gampang juga kak. Jadi mungkin kalau teman-teman
apa ya, kayak kita yang penting jalan dulu deh biasanya kan gitu ya. Kayak keunikan itu ya udah kayak kita temuin nanti waktu jalan gitu waktu kan. jalan. Aku setuju sih itu. Jadi kayak aku dulu juga kayak sangat tersiksa juga ya, kayak orang-orang tuh nanya apa bedanya jawaban sama yang lain gitu kan. Iya. Aku kayak apa ya gitu Iya, kan. kayak Aku, itu tuh sesuatu yang pertanyaan harus dijawab banget loh. betul, aku jawab gini terus kayak tetap pernah diskakmat juga kan sama juri sama mentor. Sama sih Sin kayak yang lain gitu kan. Oke. Terus apa gitu. Nah sebenarnya prosesnya adalah waktu itu aku jadinya ngelihat ke ini Kak, di lab apa, ke kelebihan kita. Jadi kita fokus ke strength-nya itu tuh apa. Jadi aku tuh fokus baru tahu jawaban strength-nya adalah di expertnya. Karena ternyata edutech yang lain itu nggak segampang itu dapat expert. Atau malah ya pokoknya siapa aja yang mau ngisi gitu kan. Betul. Dari sisi quality, ada dari kita juga validasi dari customer kan. Kayak expertnya jawaban tuh kayak gini loh, lebih quality atau mungkin lebih perhatian, karena kan kayak pelatihan tuh nggak bisa kayak ngajar doang gitu. Tapi juga harus dekat, harus incas juga sama teman-teman. Nah di situ satu lagi sebenarnya kayak kita punya expert itu benar-benar orang yang punya passion untuk mengajar juga. Jadi nggak hanya orang yang menjadikan itu sebagai profesi apa ya kayak utama ya, atau mungkin lebih ngeliat ke income lah istilahnya kayak gitu. Tapi orang-orang juga punya hati di situ. Dalam arti kita bisa nego secara fleksibel lah. Kalau edutech lain kan mereka mungkin nggak bisa dapat best deal lah. Nah, Giovanni itu bisa. Kita nggak strengthnya di situ. Kayak ada banyak yang nanya, kok bisa sih kayak kamu bayar segitu untuk mentornya. Nah, bukan kita nurunin harga sih sebenarnya, tapi kayak kita kasih tahu mentor, project yang ini nilainya ini emang gede nih. Ada juga yang mungkin nggak besar, tapi emang kita ngelihat kliennya siapa. Nah mereka beberapa memang mau karena memang mereka punya passion untuk teaching tadi, mentoring dan segala macam. Jadi bukan karena Jovan misalnya kayak ngerusak harganya, enggak juga. Memang mereka kayak mau gitu, nggak masalah. Akhirnya di situ sih ternyata kekuatannya Jovan di situ. Oke, berarti ada apa ya, bukan pivot ya, maksudnya semacam fokusin ke powernya. Ada metamorfosa juga dong, maksudnya di awal-awal kan pasti yang audiensnya itu mungkin lebih mahasiswa, lebih muda gitu. Berarti sekarang ke dalam company gitu kan berarti mereka yang udah ibaratnya di usia karir gitu kan. Oke, kalau untuk segmen sebenarnya masih sama, karena memang kebutuhan beberapa klien Jovan itu juga sesuai dengan ini user segmennya B2C-nya Jovan. Kan mahasiswa, pekerja level awal, sama yang fresh grade. Jadi kalau yang senior, middle ke senior ke atas itu nggak banyak. Jadi ada persentasenya ya. Nah kebanyakan memang yang baru merintis itu Kak kalau di Jovan. Kebetulan klien-klien Jovan itu juga sesuai, karena kan Kemdikbud kan mahasiswa. Terus kayak NGO itu mereka fokus ngebantu teman-teman yang baru lulus, baru masih kuliah dan segala macam di situ. Tapi memang kita udah mulai gerak untuk yang middle senior ke atas kayak sama PT Sier. Itu kan mereka ini nggak apa sebutin brand ya, nggak apa-apa lah. PT Sier itu kan mereka kayak yang apa sama senior ya, bahkan kayak direktur si level itu juga beberapa ikut pelatihan. Nah jadi kita punya segmen utama, tapi memang ada beberapa kebutuhan yang kita juga ya tadi sambil belajar lagi, oh ternyata ada juga kok kebutuhan di segmen yang ini, tapi itu kita menyesuaikan. Cuman yang utama tetap yang tadi, yang segmen kita yang mahasiswa sama pekerja-pekerja level awal gitu. Masih newbie. Oke, jadi kalau kita ngomongin startup kan emang banyak banget jenisnya ya. Fokusnya edutech pun sendiri juga banyak lagi cabangnya gitu. Dan bisa dibilang maksudnya di 2023 ini Jovan udah mulai firm lah, udah mulai menemukan fokusnya gitu. Nah di awal-awal tuh ada nggak kesulitan merintis, apalagi kan mungkin itu ide dari kamu sendiri gitu kan, maksudnya peluang itu maksudnya kamu lihat problem itu dari kamu sendiri gitu. Prosesnya sampai ke sini kan pasti ada struggle-nya tuh gimana? Oke, kalau struggle di awal sih tim ya, karena kan kita benar ngeyakinin teman-teman yang udah, jadi teman-teman yang aku ajak itu kan juga teman-teman yang udah berkarir Kak. Jadi kayak mereka ada beberapa yang udah di company yang settle juga. Berarti gitu kamu kan proaktif dong, maksudnya untuk mengajak dan masuk ke job hunt ini gitu. Yes, tapi memang kayak banyak yang aku lakuin ya, nggak cuma satu aja. Pertama misalnya aku kayak kalau di community itu ada yang namanya talent matchmaking gitu, founders matchmaking. Jadi kayak aku ketemu di event, cocok yuk. Nah itu nggak berhasil Kak, karena kan kayak chemistry-nya kurang ya. Tunggu, matchmaking tuh kayak gimana sih gambarannya? Aku pengen tahu. Maksudnya aku udah sering denger, cuman kayak kesana tuh kayak ngapain gitu loh. Ya itu aku juga nggak cocok sih. Cuma itu bisa dilakukan juga sama temen-temen. Karena temenku ada yang berhasil juga sih di situ. Jadi ditemuin,
Terus kayak yang punya ide silahkan sharing. Nah mereka sharing di situ kan idenya. Terus ada yang tertarik nih. Nah mereka ngobrol-ngobrol. Apakah bisa join bareng, bikin bareng dan segala macam. Oh Nah iya, itu nggak iya. berhasil sih di aku. Jadi karena kayak kurang chemistry kan. Berarti kamu pernah ngelakuin itu. Ngelakuin itu juga. Nah yang kedua cari di community itu juga dapet. Tapi mungkin nggak yang tim inti ya. Jadi kayak temen-temen talentnya Jovan, tim Jovan yang full time dan segala macam ada dapat dari community juga. Nah tapi kalau kayak tim yang bener-bener tim inti itu kayak teman-teman yang emang aku udah trust gitu Kak. Nah yang bener-bener trust dan memang punya visi misi yang sama. Berarti di awal tuh berapa orang tuh? Awalnya kan aku aja. Aku dulu kan kayak the only founder gitu kan. Nah teman-teman aku beberapa kayak udah ada yang kayak settle kerjanya, aku ajakin, tapi juga dengan proses ya. Kayak mereka kan juga kita yakinin resign dari perusahaan yang udah mature ke startup digital tuh kan juga ya berpikir beberapa kali. Terus ya sama partner dulu sih, pertama sama pacar dulu ya. Karena pacar aku sampai sekarang berarti sama pacar juga? Iya, tapi dia sekarang lebih komisaris gitu sih. Gitu. Okay. Nah dia itu karena programmer ya. Jadi kan melengkapin. Jadi kayak dia bisa bikin programnya. Atau sengaja cari pacar yang programmer biar bisa melengkapi. Bisa sih karena banyak programmer kan mahal Kak. Akhirnya baru ngejek teman-teman lain dan join. Nah masalah pertama di tim. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak, karena tim aku juga udah lumayan compact, maksudnya kayak udah lengkap lah beberapa. Kalau sekarang mungkin lebih ya udah masuk ke challenge gimana ini ya, kita udah punya proyek, gimana cara kita ke maintain cash flow. Nah itu sih karena kan proyek B2B problemnya yang dihadapin beda lagi ya beda. Levelnya. Sekarang mungkin sama 2 tahun lalu udah beda. Kalau dulu cari tim yang tepat, nah sekarang kayak cari tim yang tepat tuh waktu itu consist of apa aja, bagian apa, atau memang masih kayak campur aduk gitu? Ya masih campur aduk sih. Jadi kayak, satu orang ngerjain banyak hal gitu ya? Oh enggak, jadi kalau di Jovan kita nggak pernah kayak gitu nano-nano ya. Misalnya kayak tim sosmed pun kayak ada copywriter sendiri, tim desain sendiri, aku di bisnis juga markom itu sendiri, bisnis development sendiri. Nah lebih ke ini sih, cari yang benar-benar punya sense of belongings gitu kan. Jadi mereka nggak hanya ya udah kerja selesai bye gitu kan, tapi juga punya apa ya tadi itu ya, rasa memiliki di Jovan, mereka fun dan segala macam. Buat nyiptain environment itu kayak nggak gampang sih waktu itu. Karena juga masih nembeng di coworking, terus kita juga kayak beberapa masih belum bisa nge-full time-in, masih yang freelance dan part-time. Nah, nyiptain environment itu gimana? Iya, nyiptainnya sih sebenarnya kalau aku merasa harus sebagai lead ya, itu harus kayak deket sama mereka gitu. Deket dalam arti ada batasannya juga. Maksudnya kita kayak coba ada sesuatu yang mungkin bisa kita obrolin sama tim di luar kerjaan, kayak sekedar how are you gitu lah ya, kabarnya gimana, kamu suka apa, makan siang bareng yuk atau apa. Jadi kayak deket sama mereka sih, jadi kayak bonding lah di situ. Akhirnya deket sama mereka. Dan kalau di sekarang sih udah sampai levelnya nyaman ya sama anak-anak, teman-teman juga kayak fun gitu. Sekarang lebih ke challenge gimana caranya ya tadi, mungkin cash flow aman, gimana caranya muter terus nih, namanya juga struggle ya. Jovan sendiri tuh kita juga belum sampai dapat investor karena emang kita masih nggak pingin dicampur aduk sama investor gitu Kak, idealismenya. Itu pertama. Tapi kan pasti ada blueprintnya tuh, maksudnya kan nggak akan selamanya. I don't know, maybe kan pasti ada timeline-nya tuh. Betul banget. Nah ini aku juga mau ngomongin timeline ya. Jadi kita punya timeline sekarang, sebenarnya kita mau mencoba ini kalau di startup namanya product market fit gitu. Kita mau produk kita tuh fit dulu, udah fix nih beneran ini gitu kan. Terus kayak kita mau tinggiin retention ya. Jadi nggak cuma user yang banyak, tapi juga orang tuh back berkali-kali lo di Jovan. Nah itu bagus, baru cari investor. Customer retention ya berarti ya. Betul, karena kan kalau di startup yang dilihat itu gitu kan. Nah sekarang buat kesana itu juga struggle karena kan memang lagi agak susah B2C. Nah, kita kan banyaknya B2B, B2G gitu kan. Sedangkan kalau di digital startup itu mereka lebih interest yang B2C-nya tuh tinggi, retensinya tinggi kayak Gojek itu lah ibaratnya. Nah, kita mau bagusin dulu sih ke angka-angka. Karena mungkin kalau aku ngeliat pengalaman karena kan pernah handle incubator ya. Jadi kayak ngelihat teman-teman yang pernah dapat invest terlalu terburu-buru juga nggak bagus gitu. Dalam arti kuatin dulu di yang tadi itu. Usernya kita gimana, cara kita tahu mereka sukanya apa sih, apa yang bikin mereka back dan segala macam. Nah itu kuat, aku baru open sih. Nah mungkin ya di akhir-akhir tahun nanti gitu, karena di awal tahun ini kita masih fokus product market fit tadi gitu, sama kerjain proyek-proyek tadi. Terus setelah
mungkin boleh diceritain lebih detail produk market fit tuh seperti apa? Oke, produk market fit ini ya tentang startup one on one ya. Ya emang Nggak, bisa, karena it's okay. mungkin banyak yang nggak tahu juga istilah-istilah Iya. yang ada di startup gitu. Ya aku juga minta maaf ya, kadang kebawa kalau webinar itu loh. Ya jadi kalau produk market fit itu teman-teman, intinya produk kita tuh kayak diakui sama customer, itu tuh kayak mereka memang butuh gitu. Nah, caranya tahu oke, ini produkku udah diakuin gitu. Betul. Soalnya Gimana ada banyak tekniknya. Salah satu yang paling banyak dipakai tuh ada namanya NPS score gitu. NPS score itu teman-teman bisa bikin kayak feedback. Nah, nanti gitu dikasih ya teksnya NPS score adalah apa gitu ya. Jadi teman-teman kayak bikin feedback kan biasanya kalau after kita ada layanan kayak. Nah, entah nanti bentuknya itu kayak bintang berapa gitu ya misalnya. Terus teman-teman bisa kayak bikin skornya misalnya 1 sampai 5 gitu ya. 1 sampai 5, pertanyaan macam-macam kan, kayak mentornya gimana, materinya bagus enggak, terus kayak harganya udah oke belum, terus kayak mereka ngerasa dapat impact apa. Nah, mereka bisa isi di situ. Bisa kita lengkapin nggak hanya skor ya 1 sampai 5, tapi juga bisa kayak ada penjelasan gitu, mungkin pertanyaan esai gitu. Nah, mereka bisa dapat dari situ, kita bisa olah di situ sih Kak. Kalau misalnya skornya bagus, berarti emang produk kita. Oke, berarti Jobhan gitu. Secara rajin gitu ya pasti nanyain feedback dan segala macam ya. Betul. Kita nggak juga sebenarnya lebih ke impact ya, karena startup itu karena buat pertumbuhan kita juga ya. Betul. Karena kalau di startup kan memang kita nggak bisa ngomongin kita harus cuan aja kan. Kalau di startup itu juga selalu ditanya kayak impactnya seberapa jauh. Makanya kita kayak harus punya report impact juga gitu Kak. Kayak report impactnya tuh berapa banyak sih yang sudah ikut akademi di Jobhan misalnya pelatihan itu yang dibantu, entah mungkin nggak harus langsung dapat kerja, tapi paling nggak mereka kayak entah nggak harus full time ya, misalnya freelance atau mungkin proyekan. Oh, dicekin juga, maksudnya dalam berkala itu ngecekin juga ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus ini ada, tapi kayak kita sebagai startup itu memang harus ada, karena startup tuh memang kita nggak bisa kayak bisnis yang sekedar untung nih, tapi juga ada impact di situ. Gitu. Misalnya kayak Gojek kan juga kita tahu Gojek segitu banyak membantu orang buat dapat lapangan pekerjaan, Traveloka segitunya kita bisa kebantu saat liburan gitu kan. Nah, Jobhan juga harus ada tuh impactnya apa, seberapa. Nah, mimpi besarnya itu. Jauhnya itu kayak gimana dari Jobhan sendiri? Oke, mimpi besar Jobhan sendiri mungkin kalau secara secara visi ya atau misi gitu ya. Jadi kalau Jobhan kita pingin sebenarnya ngebantu lebih banyak, kan kita ini expert pool nih sekarang Kak. Jadi anak-anak yang mungkin belum bisa jadi expert itu kita bantu dia jadi expert. Karena dengan jadi expert di Jobhan, dia bisa dapat banyak opportunity. Dia bisa ngajar, dia bisa konsultasi, dia bisa direkrut juga bahkan. Gitu. Misalnya teman-teman di sini nih mungkin ada yang mau join gitu ya, jadi expert di Jobhan, itu bisa. Nanti Jobhan tuh kayak akan ngontak teman-teman buat beberapa proyek. Ada prosesnya sendiri gitu. Untuk jadi expert di Jobhan kayak gimana? Oke, nanti tinggal daftar aja sih. Tapi kita punya minimal kualifikasi. Minimal teman-teman udah di bidang teman-teman 3 tahun. Nah, terus mungkin ya tadi ya punya pengalaman relevan juga sama kebutuhan bidang-bidangnya dari Jobhan. Gitu. Nah, kalau udah masuk ke poolnya, nanti tinggal tunggu aja sih kayak kalau teman-teman rajin nih, teman-teman promo juga bisa gitu. Karena kan kita juga ada segmennya B2C, di mana orang tahu, kamu expert Jobhan ya. Ya udah deh, aku mentorin di kamu lewat Jobhan. Karena kan sering nggak sih kayak teman-teman expert ini sering ditanya, tapi kayak ya udah gitu aja gitu kan. Ada orang mau konsultasi ke kita, terus kita kayak bingung gitu kan Kak, gimana ya. Nah, Jobhan ini menjembatani itu gitu. Nah, expertnya ini kerjasamanya sekali putus atau jangka waktu yang panjang? Oke, di Jobhan kita kayak ada jangka panjang ya, 1 tahun gitu. Nah, teman-teman nanti tapi proyeknya itu ya saat ada gitu, saat ada proyeknya. Jadi tim marketing Jobhan itu kita akan selalu bantu teman-teman biar teman-teman dapat proyek. Nah, tapi teman-teman expert juga kayak dituntut untuk aktif juga. Siapa tahu kayak bisa promo dan segala macem. Jadi mereka juga bisa bisa menarik customernya ya, kayak gitu. Oke, mungkin sedikit mirip sama Famos ya, karena kan kalau Jobhan lebih ke ya expert pool, kalau kita lebih ke talent poolnya gitu. Nah, pada saat prakteknya gitu kan, salah satu tujuannya kan juga pengen nge-upgrade skill si peserta workshop atau seminarnya ini. Apa sih manggilnya, kelas ya? Kelas akademi gitu. Akademi gitu ya. Ada nggak maksudnya pada prakteknya tuh ngerti, ternyata kondisinya sekarang itu kebanyakan
mahasiswa atau fresh graduate itu problemnya di sini gitu. Maksudnya yang pengen nggak diperbaiki juga sih, maksudnya ya maksimalkan. Iya gitu. Dan juga kayak ngerti ternyata pada saat prosesnya sering ketemu masalah ini gitu. Oke, betul. Ya, jadi ada ribuan alumni gitu. Terutama teman-teman mahasiswa kan yang paling banyak di Jopan. Kalau kita melihat sebenarnya problem utama mereka apa gitu ya, mereka itu sebenarnya kadang udah tahu Kak, oh kayak gini ya waktu kerja, kan dapat ilmu juga ya dari mentor entah yang soft skill maupun hard skill. Nah untuk mereka mengemas jadi sebuah CV dan portofolio menarik, nah itu sih banyak yang pada bingung. Berarti gitu. Itu kan sebenarnya persoalan mendasar dong. Iya emang. Tapi banyak yang nggak bisa ya. Banyak yang nggak bisa. Walaupun kita sebenarnya udah ngeliat sekarang beberapa juga anak-anak mahasiswa semester 2 udah pada bingung magang ya. Nah itu jadi sesuatu yang bagus sih gitu kan. Kalau zaman dulu kan kayak semester 7, 8 lah. Nah tuh aku bingungnya gini, kita tuh kuliah udah cukup lama ya, 4 tahun gitu. Tapi begitu lulus, kita ketemu persoalan mendasar, kita nggak bisa bikin CV gitu. Betul. Kan aneh sih sebenarnya. Kita buat apa ke sekolah lama-lama terus untuk jembatan kita cari kerja itu ternyata nggak ngerti gitu loh cara bikin CV. Betul. Emang rata-rata orang-orang bikin CV itu kayak gimana sih? Ya itu juga sebenarnya kita juga jawabannya ini kan ngebantu ya, tujuannya ngebantu mereka. Tapi ternyata memang balik lagi teman-teman itu kesalahannya di situ Kak. Nah, dimana CV tuh? Portofolio. Kesalahan utamanya tuh saat mereka itu tuh nggak sesuai. Misalnya gini, perusahaan butuhnya ini, misalnya udah jelas nih minimal 3 tahun. Yang fresh graduate daftar gitu. Nah kebanyakan itu kan kayak cap-cip-cup aja gitu. Betul, coba-coba. Nah mereka coba-coba. Terus ada juga misalnya udah dijelasin kayak posisinya itu ini, mereka akan menghandle ini gitu. Misalnya copywriter ya, mereka akan fokus ngehandle ads gitu, misalnya ads-nya produk ini gitu kan. Itu kan ada dijelasin di job desk tuh. Nah mereka tuh kayak kurang membreakdown itu. Harusnya kalau arahnya udah jelas ke situ, aku bikinlah portofolio yang relevan. Tapi mereka selalu kayak, oh aku nggak punya portofolio itu, ya udah selesai gitu. Nah harusnya kan kayak mereka bisa bikin dummy-nya dulu aja, kan nggak harus real cash kan. Kayak bikin dummy-nya dulu kan juga bisa. Yang penting kayak benar-benar sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan itu kan bikin mereka stand out gitu loh. Itu semakin dilirik. Nah jadi kayak teman-teman ini banyak yang basic aja ya, mereka bikin CV portofolio yang kayak gini, terus nanti tinggal beruntung gitu kan ya. Terus mereka tinggal tunggu gitu. Nah padahal kan kita tuh harus effort yang lebih tinggi gitu loh Kak buat dapetin job itu gitu. Misalnya nih aku pernah waktu aku di Telkom nih, aku juga sempat kayak pingin berkarir ya setelah Telkom gitu. Waktu itu aku belum fokus Johan gitu. Aku pingin lah coba ngelamar jadi manajer di coworking space lain. Nah itu kan pasti juga harus relevan dengan job desk aku di Telkom. Ya sih. Aku ngelihat nih kira-kira apa yang bisa aku relevan job desk yang pernah aku kerjain di Telkom relevan, itu bisa aku tawarin ke mereka yang akan open manager coworking space juga gitu kan. Nah waktu itu ada perbedaan tuh, oh ternyata Telkom ini kan si ASR. Nah satunya lagi coworking space yang mau aku tuju itu dia profitable. Nah berarti kan ada satu skill yang aku nggak punya, aku nggak bisa ngejual kan, karena kan di Telkom ya, si tapi ASR. kan nggak semua orang sadar juga sih. Nah benar, nah jadi kayak maksudnya ilmu-ilmu yang bikin kita tuh stand out jadi job seeker. Itu beberapa tuh masih bingung. Nah itu kan jatuhnya kan senjatanya kan kalau nggak CV, resume, portofolio, LinkedIn. Nah itu kan harus kuat. Teman-teman tuh masih bingung di situ Kak. Gitu. Jadi mereka ya udah punya aja gitu CV, portofolio sama LinkedIn tadi. Tapi pernah nggak ini celotekan pertanyaan aja sih, maksudnya pernah nggak ketemu individu yang ya emang nggak ada skillnya, maksudnya ya dia pengalamannya standar aja gitu, terus kayak gimana dong molesnya, prestasi aku mungkin nggak ada gitu, terus juga organisasi aku mahasiswa biasa aja gitu, nggak join organisasi di luar ataupun di dalam gitu, ekstrakurikuler juga enggak, terus gimana maksudnya apakah masih ada harapan tuh untuk kayak para perusahaan itu ngelirik kayak gitu, karena kan itu kan semua kayak ditentukan dari secari kertas gitu. Gimana? Dua jenis itu ada gitu. Jadi ada lagi yang lucu malah ini Kak, magang di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Luar biasa. Kan? Luar biasa. Itu juga. Tapi ada nggak sih rekor kayak
berapa waktu terpendek orang yang kerja di job hunt? Karena aku ada juga. Kayak 1 bulan sih, karena Ada kan ya? Enggak, itu full time. full time. Oh, oke. Full time ya, maksudnya kayak lebih ke arah mau full time tapi kayak Oke. kontrak dulu kan gitu Oke. kan. Jadi si teman aku ini pingin pindah industri gitu. Dia nggak pingin di startup, dia pinginnya di yang aman-aman lah kayak BUMN, FMCG gitu kan aman ya. Rate-nya ketinggian.